Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 105. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Nunnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya dengung. Bunyi N-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih 2 harokat. Inna. Na dihukumi dengan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului baris fathah terdapat pada kata inna. Hamzah yang a terdapat pada kata anzalna. Maka nun dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Inna berikutnya ada hukum ikhfa awsat karena ada nun sukun yang menghadapi huruf zai. Maka cara bacanya nun disamarkan menuju makhraj huruf zai disertai dengan dengungan. Huruf zai ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh dari nun, sehingga bunyi samar dan dengungannya sama. Jadi cara membunyikannya adalah dari makhraj huruf nun kita siap-siap menuju makhraj huruf zai. Jadi ujung lidah kita sudah menempel pada makhraj huruf zai, yaitu ujung lidah menyentuh dinding gigi seri bawah ya, tapi nempelnya lunak, jadi tidak menekan ya. Inna anzal. Huruf lam sukun disebut dengan lam mutlak dengan syarat di hadapan lam sukunnya ini bukan huruf lam lagi atau juga bukan huruf ro, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Inna anzalna. Nah, ada hukum mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Di mana mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya baris fathah pada kata anzalna. Hamzahnya yang i pada kata ilaika. Maka nun dipanjangkan boleh 4 boleh juga 5 harokat. Inna anzalna ilai. Ada huruf lin sebab ada ya sukun yang sebelumnya baris fathah, maka dibunyikannya cukup dilembutkan. Ilaikal. Kemudian berikutnya ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kaf, maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas atau disebut juga dengan izhar qamari. Ilaikal kita. Ta mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf ta, maka cara membunyikannya huruf ta ini dipanjangkan 2 harokat ya. Al-kitababil. Lalu kemudian ada hukum alif lam qamariyah ya, karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu ha, maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas atau disebut dengan izhar qamari. Bil haqqi litahkuma bai. Kemudian ada hukum huruf lin ya, ada huruf lin sebab ada ya sukun yang sebelumnya baris fathah, maka cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Bainan. Lalu berikutnya ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf nun, maka cara bacanya adalah alif lam tidak dibaca ya, atau kita lewatin ya.
atau disebut juga dengan idgham syamsi. Bainan, kemudian nunnya disebut dengan hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Bainan na mad tabi'i zahiri, karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf nun dipanjangkan 2 harokat. Bainan nasi bima, mad jaiz munfasil, karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata, di mana mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah pada kata bima, hamzahnya yang a pada kata araka, maka mim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Bima ara, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah, maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah naikkan. Ara, ra mad tabi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf ra, maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Arakallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka cara bacanya adalah ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Arakallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka cara bacanya alif lam tidak dibaca. Arakallah. Apabila berhenti di Allah, maka hukumnya adalah mad arid li sukun, sebab ada huruf mad yaitu mad tabi'i muqaddar ya, fathah panjang pada huruf lam ya, bertemu dengan huruf yang disukunkan yaitu ha, maka lamnya jika berhenti boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Arakallah. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wala, la mad tabi'i zahiri, karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Wala takul, lalu ada hukum idgham bila gunnah, karena ada nun sukun yang menghadapi huruf lam, maka nunnya masuk ke lam tanpa disertai dengungan. Jadi ini nggak perlu ditahan, cukup ditekan. Wala takullil. Nah, kemudian di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu kha, maka lam sukun dibaca jelas. Nah, mana alifnya? Ya, di mana alifnya itu kan hamzah wasol. Mana hamzah wasolnya? Di sini ada hamzah wasol yang dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah atau lam jar. Lil kha mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya baris fathah, hamzahnya yang i pada kata lil khainina, maka kha dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Lil khaini, ni mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf nun panjang 2 harokat. Lil khainina khasi, si mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf shad kita panjangkan 2 harokat. Khasima, ma jika berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan atau kita berhentikan ya, maka baris 2-nya ini jadi 1 jadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Khasima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan
litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takul lil khainina khasima. Oke, pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum yang saya tunjuk ini, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.